Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi kembali. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita untuk sepanjang hari ini. Saya siapkan dari kitab Amsal 26 ayat yang keempat, demikian bunyinya saudara. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Itu yang akan kita renungkan. Topik renungan kita saudara, jadilah bijak, janganlah engkau bertengkar dengan orang bodoh. Jadi bijak saudara, jangan bertengkar dengan orang bodoh. Itu yang akan kita renungkan. Alkisah saudara, hidup seorang guru yang sangat dihormati karena guru ini tegas dan jujur. Suatu hari saudara, ada dua muridnya yang menghadap kepada guru ini. Kedua murid ini sedang bertengkar hebat dan bahkan nyaris mereka beradu fisik. Keduanya ini bertengkar hanya karena berdebat tentang hasil hitung dari 3 kali 7. Nah, 3 kali 7 itu saudara sudah pasti tahu berapa. Murid yang pintar ini mengatakan bahwa hasilnya adalah 21. Ya, 3 kali 7, 21. Tetapi murid yang bodoh ini, dia bersikukuh saudara, mengatakan bahwa hasil dari 3 kali 7 itu adalah 27. Ya, bisa kita menyimak sendiri. Lalu murid bodoh ini saudara menantang murid yang pandai itu supaya gurunya menilai siapa sebenarnya yang benar di antara mereka itu. Dan bahkan saudara, murid yang bodoh ini dia katakan, jika saya yang benar bahwa 3 kali 7 sama dengan 27, maka kamu harus siap dicambuk 10 kali oleh guru kita. Tetapi kalau kamu yang benar bahwa 3 kali 7 adalah 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri katanya. Hahaha katanya saudara. Demikian si bodoh ini menantang dengan sangat yakin akan pendapatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu mereka katakan guru, dikatakan, mana yang benar? Tanya bodoh, murid yang bodoh ini menantang gurunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah gurunya terdiam, lalu gurunya mengambil keputusan. Dan ternyata saudara, guru ini memvonis mencambuk 10 kali murid yang pandai itu, yang menjawab bahwa 3 kali 7 itu 21. Ini menjadi sebuah problem sebenarnya. Mari kita renungkan saudara. Murid pandai itu pun protes terhadap gurunya. Tetapi gurunya menjawab dengan bijak, dia katakan, hukuman itu bukan untuk hasil hitunganmu, tetapi hukuman itu untuk ketidakarifanmu, karena engkau sudah berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3 kali 7 adalah 21. Dikatakan seperti itu. Jadi bukan hasil hitunganmu yang kupermasalahkan, karena engkau berdebat dengan orang bodoh. Lalu gurunya juga melanjutkan, saudara, dia katakan, lebih baik ya melihatmu dicambuk dan menjadi arif daripada saya harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia karena kebodohannya. Itulah jawab guru itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah pembelajaran sekaligus peringatan besar bagi kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Pesan moral yang saya ingin sampaikan adalah, hindarilah saudara berdebat dengan orang yang tidak menguasai permasalahan, yang tidak mengetahui apa yang sedang dikatakan. Sebab bila mental kita masih lemah, maka yang hanya timbul adalah emosi, permusuhan, ya, yang dapat membuat
masalah yang besar di antara kita dengan orang bodoh tersebut. Berdebat atau bertengkar untuk sesuatu yang tidak perlu diperebutkan kebenarannya saudara, hanya menguras energi, dan itu menjadi sebuah hal yang percuma dan sia-sia. Untuk apa berdebat yang tidak jelas kebenarannya? Itu membuang-buang waktu, ya. Ada saatnya kita diam untuk menghindari, bahkan mengakhiri perdebatan yang tidak perlu. Jadi tidak selalu jawaban pandainya bicara itu benar, saudara. Diam itu bukan berarti kita kalah. Menang juga bukan berarti hal yang sangat luar biasa. Apabila kita menang melawan orang yang bodoh, itu bukan hal yang luar biasa, saudara. Jadi pemenang sejati itu adalah orang yang mampu menaklukkan egonya sendiri sebelum menaklukkan orang lain. Itu yang kita lihat. Jadi mari saudaraku, saya tidak tahu kenapa renungan ini harus menyapa kita pagi hari ini. Saya ingin katakan damai itu indah, saudara. Setiap orang mendambakan kedamaian dalam hidupnya. Tidak perlu kita mencari alasan ataupun sesuatu yang bisa membuat kita bertengkar sebelum berdamai dengan orang lain. Memang sebaiknya kita perlu berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Karena persoalan itu muncul, seringkali itu berakar dari diri kita yang tidak berdamai dengan kita sendiri. Sehingga ada sebuah pemberontakan dalam diri kita. Kita nyatakan itu kepada orang-orang yang mungkin bodoh di sekeliling kita, dan kita merasa menang. Tetapi itu sesuatu yang percuma. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu tahu keadaan kita. Tuhan mengenal keberadaan kita. Sehingga firman Tuhan hari mengatakan, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jangan menjawab dia dari kebodohannya. Lebih bagus kita diam daripada hanya menumbuh kembangkan permusuhan dan pertengkaran. Itu yang kita lihat, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita di situasi sulit seperti ini. Terkadang ada begitu banyak hal yang bisa dipakai oleh setan untuk membuat kita bertengkar dalam hidup ini. Tetapi marilah bijak, saudara. Mari kita arif, saudara, dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Lebih baguslah kita diam dan membuka diri untuk segala sesuatu yang menyenangkan, yang memberikan sukacita dan damai kepada sesama kita, daripada hanya berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Mari kita arif dengan berdiam diri. Itu kita berarti menunjukkan bahwa kita adalah orang yang kuat dan orang pemenang sejati dalam hidup ini. Itu yang kita renungkan, saudara. Tuhan memberkati, saudara. Saya tidak tahu apakah saudara sedang bermasalah, tetapi coba dikoreksi. Apakah saudara bermasalah dengan dirimu, dengan orang lain yang bijak, atau dengan orang lain yang bodoh? Mari kita tentukan sendiri, dan menjaga diri itu lebih baik daripada harus memberi diri bermasalah, bertengkar dengan orang-orang yang bodoh. Tuhan menolong kita, saudara, sehingga kita akan semakin bijak menjalani hidup dari hari lepas hari ke depan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Biarlah kiranya lewat kebenaran ini kami boleh dituntun Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijak menghadapi hidup ini, Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk boleh menjaga diri kami, menaklukkan diri kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi pemenang sejati karena Tuhan berkuasa memimpin kami. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Tuhan tahu keadaan hidup mereka. Biar Tuhan memberikan mereka damai, memberikan mereka sukacita. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang bergumul dengan sakit penyakit, biarlah mereka ditolong Tuhan hari ini dan disembuhkan. Yang terikat dengan kuasa gelap, biarlah anugerah-Mu melawat mereka dan membebaskan dalam nama Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, buka mereka kesempatan untuk mendapatkannya dari Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun, berkatilah kerinduan hati mereka, Bapa. Masih banyak anak-anak-Mu Tuhan yang mengharapkan pertolongan Tuhan, khususnya anak-anak kami yang sedang belajar di rumah dalam masa pandemik ini. Berkati orang tua yang mendidik mereka, berkati anak-anak kami yang sedang belajar, berikan mereka kerinduan belajar dan semangat belajar yang baik. Itu doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara mungkin akan hadapi hari ini, saya hanya ingin berpesan, tetaplah semangat, jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini.
Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKPI Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.